Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan mencoba mereview modul ajar pembelajaran akidah akhlak tentang menghayati keteladanan Ashabul Kahfi. Yang mana sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya modul ajar ini merupakan komponen penting yang berada pada kurikulum Merdeka. Baiklah, langsung saja kita review modul ajarnya. Yang pertama, pada bagian kolom pertama, bagian poin A, nah itu informasi umum. Dan kemudian poin satunya yaitu identitas modul. Dari identitas modul, nah ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu nama penyusun. Nah itu nama saya pribadi yaitu Muhammad Fadil Al-Misri. Kemudian nama sekolah yaitu MTS Muhammadiyah Sanibakar. Kemudian tahun pelajaran 2023-2024. Kemudian elemen yaitu akidah akhlak. Kemudian semester atau kelas yaitu kelas 7 semester genap. Kemudian fase yaitu fase D. Kemudian untuk alokasi waktu yaitu 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran, 1 kali pertemuan. Kemudian yang poin keduanya yaitu kompetensi awal, yang mana di sini kompetensi awal yang telah saya buat yaitu peserta didik telah mengetahui kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Kemudian yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Kemudian yang keempat yaitu mandiri. Dan kemudian yang kelima yaitu bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Kemudian poin yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Di sini saya membuat sarana dan prasarananya. Yang pertama yaitu infokus. Nah, infokus itu gunanya nanti untuk menampilkan media ajar yang telah saya sediakan nanti. Kemudian yang kedua yaitu laptop. Nah, laptop kurang lebih juga sama fungsinya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kertas, yang mana fungsinya yaitu untuk memberikan tugas kepada peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu papan tulis, yang mana papan tulis ini berfungsi untuk penulisan atau tempat sarana terkait dari penulisan pokok-pokok pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu spidol. Kemudian poin yang kelima yaitu target peserta didik. Nah, di sini penyaji menuliskan bahwa target peserta didik dalam proses pembelajaran ini adalah peserta didik reguler. Kemudian yang keenam yaitu model pembelajaran. Di sini penyaji menerapkan pada materi ini model pembelajarannya yaitu problem based learning. Nah, kemudian ada pun langkah-langkah model pembelajaran dari problem based learning ini, yaitu yang pertama orientasi siswa pada masalah. Kemudian yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Kemudian yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu ataupun kelompok. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan kemudian yang terakhir yaitu menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian kita lanjut pada bagian poin B yaitu kompetensi inti. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran. Nah, yang mana peserta didik dapat mengetahui kisah keteladanan Ashabul Kahfi serta dapat menerapkan kisah keteladanan Ashabul Kahfi ini di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran di sini yaitu yang pertama peserta didik dapat mengetahui kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat menerapkan kisah keteladanan Ashabul Kahfi ini di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian poin yang ketiga yaitu pemahaman bermakna.
Yang mana yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui berbagai keteladanan yang ada pada Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat mencontoh keteladanan yang ada pada Ashabul Kahfi. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik mengetahui ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi. Kemudian yang poin yang keempat yaitu pertanyaan pemantik. Yang pertama, siapakah Ashabul Kahfi itu? Kemudian yang kedua, apakah Ananda mengetahui bagaimana kisah dari Ashabul Kahfi? Kemudian yang ketiga, apa yang Ananda ketahui? Apa yang Ananda mengetahui tentang kelebihan yang telah diberikan Allah kepada Ashabul Kahfi? Kemudian yang kelima yaitu kegiatan pembelajaran. Bagaimana yang kita ketahui bahwasanya kegiatan pembelajaran ini terbagi atas 3 fase. Yang pertama yaitu fase kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian dilanjutkan kepada kegiatan penutupan. Nah, masing-masing untuk pengalokasian waktunya yaitu untuk kegiatan pendahuluan sebanyak 15 menit. Nah, kemudian untuk kegiatan inti pembelajaran yaitu selama 50 menit. Kemudian kegiatan penutup yaitu selama 15 menit. Adapun penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Yang harus dilakukan guru pertama kali yaitu menyapa peserta didik dengan memberikan salam, menanyakan kabar peserta didik, dilanjutkan memastikan peserta didik melakukan aktivitas pagi seperti menanyakan sekolah, udah mandi apa belum, udah sarapan apa belum, kemudian memeriksa berpakaian seragam lengkap dan siap, dan memastikan siap melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu guru menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa sebelum belajar. Kemudian yang ketiga yaitu guru melakukan presensi kepada peserta didik. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mendapat motivasi agar tetap semangat belajar. Kemudian yang kelima yaitu guru memberikan persepsi, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan materi sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu guru menjelaskan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian deskripsi dari kegiatan inti pembelajaran, yang mana langkah pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Peserta didik mengamati tayangan video dari YouTube tentang kisah Ashabul Kahfi yang sedang diputarkan melalui fokus. Kemudian peserta didik berdiskusi dan tanya jawab bersama guru mengenai isi video. Kemudian langkah keduanya yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang mana peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Guru membagikan RKPD kepada masing-masing kelompok. Guru membagi tugas kepada masing-masing kelompok dan menjelaskan tentang tugas kelompok yang diberikan. Seperti contoh, kelompok 1 menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri tentang kisah Ashabul Kahfi. Kemudian yang kelompok kedua yaitu mengidentifikasi minimal 3 sifat teladan Ashabul Kahfi. Kemudian kelompok 3 yaitu menghubungkan sifat terpuji Ashabul Kahfi yang bisa diteladani bagi peserta didik. Kemudian langkah ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu ataupun kelompok, yang mana peserta didik di kelompok masing-masing membaca LKPD. Kemudian peserta didik memecahkan permasalahan atau tugas kelompok yang telah diberikan. Kemudian peserta didik ataupun kelompok yang telah dibagi tadi yang mengalami kesulitan akan mendapatkan bimbingan dari pendidik. Kemudian untuk langkah yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang mana peserta didik menghasilkan pemecahan masalah atas tugas kelompoknya. Kemudian salah satu dari peserta didik perwakilan kelompok membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas. Kemudian langkah yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Yang mana peserta didik yang lain atau kelompok yang tidak presentasi memberikan tanggapan terhadap kelompok yang maju presentasi. Kemudian peserta didik yang aktif dalam pembelajaran diberi penghargaan oleh guru seperti tepuk tangan ataupun pujian. Nah, kemudian guru dan peserta didik melakukan evaluasi proses pembelajaran. Kemudian untuk deskripsi kegiatan penutup, yang mana guru membuat kesimpulan dan melaksanakan refleksi serta menguatkan terhadap hasil diskusi sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Kemudian guru juga menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Kemudian poin yang keenam yaitu refleksi. Nah, yang pertama untuk guru, apakah semua peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas? Kesulitan apa yang dialami ketika mengajar? Serta apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar hari ini? Kemudian untuk peserta didik, bagian manakah yang menurut kamu paling sulit dari pelajaran ini? Kemudian apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Kemudian kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Kemudian poin yang ketujuh yaitu asesmen. Sebagaimana kita ketahui, asesmen ini ada banyak, cuman yang saya terapkan di modul ajar saya, yang pertama yaitu asesmen awal sesuai yang ada pada modul ajar saya ini. Kemudian yang kedua yaitu asesmen formatif. Kemudian yang ketiga yaitu asesmen sumatif. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan remedial atau pengayaan. Nah, yang mana remedial dilakukan terhadap peserta didik yang belum menguasai materi. Pendidik nantinya akan menjelaskan kembali terkait materi yang dibahas, yaitu kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Kemudian melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Kemudian yang kedua yaitu pengayaan. Dalam kegiatan pembelajaran, bagi peserta didik yang sudah menguasai materi dapat mempelajari dan mengerjakan latihan-latihan tambahan. Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan ini. Kemudian untuk lampiran, di sini ada materi kisah keteladanan Ashabul Kahfi yang telah saya rangkum di dalam modul ajar saya, kemudian disertai dengan dalil serta tafsiran dari dalil tersebut. Nah, demikianlah hasil presentasi modul saya pada hari ini. Saya Muhammad Fadil Al-Misri izin pamit undur diri. Jikalau ada salah kata ataupun salah ucap, mohonlah dimaafkan, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah, sementara ketidaksempurnaan itu adalah milik saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.